Halo sahabat Bismania dimanapun berada, sebagai lanjutan video kami yang sebelumnya, kami akan membahas lagi mengenai PT Intra dan Sentosa yang akan selalu indah dan sentosa sepanjang waktu. Lah, kok beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022, kok begitu banyak armada bus Intra yang berganti merek ya? Begitu juga dengan beberapa loketnya di beberapa kota seperti di Pekanbaru, Dumai, dan Jambi, ikut juga berubah menjadi loket bus merek baru yang sejurusan dengannya. Dan bukan hanya itu, sebagian besar SDM-nya juga turut mengundurkan diri dan memilih bergabung dengan merek bus yang baru itu. Di video ini kami telah merangkumnya untuk kalian. Sebelum menonton, pastikan sudah mensubscribe channel ini saudaraku, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi ketika sudah ada tayangan video terbaru dari channel Mr. Handy. Dan jangan lupa isi kolom absen di bawah video ini agar kita semakin erat dalam bersilaturahmi. Mohon like dan bantu share video ini saudaraku sekalian. Salam satu hobi, salam sehat untuk kita semua. Mari come on, langsung kita gaskan. Perusahaan otobus Intra dan Sentosa berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1995 di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, atau sekarang sudah berusia 26 tahun lebih, dan akan genap berusia 27 tahun pada 1 Juli 2022 yang akan datang. Angka 27 dapat juga ditafsirkan sebagai wanita cantik, dan semoga ke depan Intra dan Sentosa akan semakin indah dan sentosa di bawah pimpinan seorang wanita cantik dan tangguh. Beliau adalah Ibu Lucia Butar-Butar, putri mendiang Bapak Kasianus Butar-Butar. Ibu Lucia kini menjabat sebagai direksi PT Intra dan Sentosa. Intra dan Sentosa adalah duet kompak yang didirikan oleh Bapak Kasianus Butar-Butar dan rekan-rekannya dahulu. Video mengenai sejarah bus ini sudah pernah kami tayangkan. Bagi teman-teman yang belum menonton, linknya telah tersedia di kolom deskripsi video ini. Saat ini Intra dan Sentosa sedang menghadapi ujian yang cukup menantang. Bagaimana tidak, salah satu tokoh penting yang berjasa dalam membesarkan perusahaan ini telah memilih untuk manjai atau berpisah dan mendirikan perusahaannya sendiri. Dan langkah berdikarinya itu juga didukung oleh beberapa anggota Intra dan Sentosa yang kini mereka serentak mundur dan menarik semua armada mereka dari kesatuan Intra dan Sentosa ini. Informasi yang kami dapat, peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dialami oleh PT Intra dan Sentosa. Sepanjang usianya, sudah berkali-kali ada anggota yang mundur dan mendirikan perusahaan otobusnya sendiri. Sebagian dari ex-Intra Sentosa ada yang kolaps atau bangkrut atau gulung tikar karena tidak diterima oleh pasar, dan juga ada beberapa yang berhasil, berjaya, bahkan bertahan sampai sekarang. Cobaan demi cobaan selama 26 tahun ini memanglah tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu heboh. Itu karena begitu peristiwa seperti ini terjadi, Intra dan Sentosa selalu bisa mengatasinya dengan baik, dan trayek yang ada juga masih tetap bisa diisi dan dipertahankan. Memang sih, ada beberapa trayek yang tidak berhasil dipertahankan, seperti trayek AKDP Parapat Medan, serta trayek akap merek bus Intra yang dari Brandan, Binjai, Medan ke Riau dan Jambi. Namun sampai saat ini, trip akap dari Medan masih tetap dipertahankan oleh bus bermerek Sentosa, di mana mereka sangat populer di trayek Medan Jambi dan Medan Sinaboy Bagan Siapi-Api. Di akhir tahun 2021 ini, cobaan sangatlah tidak biasa. Peristiwa kali ini benar-benar membuat orang awam heboh dan terheran-heran. Bagaimana tidak heboh coba? Puluhan armada bus Intra dan Sentosa tiba-tiba saja berganti merek. Bahkan beberapa loket dan perwakilan juga tiba-tiba beralih menjadi bagian dari merek bus yang baru. Dan yang tidak kalah mengejutkan adalah salah satu kelas utama yang sangat digemari penumpang, yaitu SE21 Siantar Pekanbaru, secara mendadak juga tiba-tiba digantikan oleh kelas AC eksekutif. Bahkan salah satu yang sangat tidak biasa adalah ikut berpindahnya sumber daya manusia seperti sopir, agen, kernet, mandor, dan sebagainya yang dahulu sangat loyal dan setia di Intra berpaling menuju merek yang baru itu. Tapi, apakah Intra akan menyerah begitu saja? Apakah ada kemunduran karena peristiwa seperti ini terjadi? Jawabannya tentu saja tidak, saudara-saudaraku sekalian.
Ketika kami membuat video ini, semua pelayanan di PT Intra dan Sentosa masih berjalan seperti sedia kala. Intra dan Sentosa masih tetap menjadi favorit dan idola masyarakat dalam bepergian di berbagai trayek, seperti Siantar Medan maupun akap Siantar Riau Jambi. Masih seperti biasanya, bus AKDP Intra dan Sentosa secara bergantian mengisi trip Siantar Medan mereka sepanjang hari, mulai dari pukul 5 pagi sampai jam 6 sore. Bus kecil ke Setiabudi dan bus besar ke Pancing, di mana jadwalnya selalu bergantian setiap 30 menit sekali. Begitu juga dengan bus antar kota antar provinsi Siantar Riau, Siantar Jambi, tidak ada perubahan jadwal maupun tarifnya. Berikut ini adalah jadwal Intra jurusan antar kota antar provinsi atau jurusan lintas. Trip 1 sampai trip 10 teman-teman bisa baca di layar video ini. Hanya ada sedikit perubahan di jadwal trip terakhir yang biasanya diisi oleh kelas SE21 dengan tarif 265.000. Kini untuk sementara waktu digantikan oleh bus AC eksekutif seat 22 biasa dengan tarif 185.000. Dari informasi yang kami dapat, kalau tidak ada kemunduran jadwal, di bulan Februari 2022, bus SE21 Intra akan kembali hadir untuk melayani penumpang setianya dengan armada bus yang baru tentunya. Setelah ditinggal oleh beberapa mitra yang mendirikan merek baru, secara mendadak dan tiba-tiba, Intra dan Sentosa juga langsung kekurangan begitu banyak armada bus. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai market leader, Intra dan Sentosa tetap mengisi semua rute yang kosong karena ditinggal oleh mantan-mantan mitranya itu. Dengan seluruh aset dan sumber daya yang ada, manajemen mulai bekerja lebih keras dan lebih giat, dan mulai kembali melakukan pemulihan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Seperti kata pepatah, akan indah pada waktunya, dan jangan disesali ikan yang jatuh di air kolam. Tanpa pikir panjang, Intra dan Sentosa sudah cepat-cepat move on. Sampai saat ini, duet Intra dan Sentosa tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Memang sih, akibat pergantian peristiwa yang begitu cepat di awal tahun 2022 ini, Intra dan Sentosa masih banyak mengalihkan armada bus AKDP Siantar Medan menjadi antar kota antar provinsi Siantar Pekanbaru, Siantar Jambi, Siantar Kerinci, Siantar Dumai. Armada bus itu bisa dengan mudah dikenali karena kebanyakan bus Siantar Medan tidak menggunakan tameng besi sebagai pengaman kaca depannya. Armada X AKDP itu kini harus bekerja lebih giat dan keras. Armada yang dulunya santai dan manja kini harus merasakan kerasnya lintas Sumatera. Dan kebanyakan armada ini kini harus berganti-gantian mengisi trayek akap dan AKDP sekaligus. Yang mana kedua trayek akap dan AKDP memang harus tetap dihidupkan. Selain itu, banyak juga armada tua yang selama ini sudah digudangkan, kini juga sudah dikeluarkan untuk membantu mengisi trayek yang ditinggalkan oleh para mantan. Tak boleh ada celah, jangan kasih kendor lawan. AKDP dan akap harus tetap dijaga dan harus tetap hidup. Jika salah satu oleng, maka diprediksi merek Intra dan Sentosa akan kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya. Terlebih, saat ini semua kompetitor sudah siap sedia mengambil sekecil apapun remah-remah yang tersisa. Jadi, jangan sampai oleng ya. Dalam menanggapi pergantian peristiwa yang begitu menantang ini, manajemen Intra dan Sentosa langsung bergerak cepat-cepat, membeli tambahan unit baru, dan yang saat ini dilakukan adalah tahap perehapan atau pengecatan armada tersebut di Medan. Diharapkan dengan bertambahnya unit itu, maka peluang untuk mempertahankan pangsa pasar yang selama ini dikuasai tetap bisa dikendalikan, dan semua trip dan kelas akan kembali berjalan seperti sedia kala, termasuk juga dengan Intra kelas SE21. Yang dikabarkan sebentar lagi akan ada Intra terbaru yang mengisi kelas SE21 itu. Intra dan Sentosa masih tetap memiliki mitra bisnis yang setia dan loyal terhadap merek ini. Di antara mereka adalah grup Pahopu Panggoaran yang bermarkas di dekat Terminal Tanjung Pinggir, dan ada juga beberapa mitra-mitra lainnya. Semua armada anggota ini dibuat untuk mengisi trayek Siantar Ujung Batu Rokan, Siantar Padasa, dan Siantar Jambi.
Namun untuk sementara waktu, beberapa armada anggota ini juga dibuat untuk membantu mengisi trip di beberapa trayek yang kekurangan armada. Terus, di manakah gudang Intra sekarang? Markas besar atau gudang PT Intra Sentosa di Kota Pematang Siantar sekarang berada di Jalan Medan, tepatnya di simpang Terminal Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar. Dikarenakan di berbagai kota terjadi perpindahan lokasi loket, manajemen Intra dan Sentosa bergerak ekstra cepat agar penumpang dan calon penumpang tidak bingung dan tidak beralih ke merek yang lain. Maka di setiap kota yang terdampak terhadap peristiwa ini sudah dibuat loket yang baru atau kantor perwakilan yang baru, di mana lokasinya berdekatan dengan lokasi loket yang lama. Sekedar menambah informasi, loket atau kantor perwakilan yang tidak berubah ada di kota Pangkalan Kerinci, Medan, dan Pematang Siantar. Di Pematang Siantar ada sedikit perubahan loket yang di samping Ramayana kini pindah jadi ke belakang Ramayana. Di kota Jambi, Pekanbaru, dan Dumai, loket yang baru tidak bergeser terlalu jauh dari loket yang lama. Sejauh ini, Intra dan Sentosa memiliki penggemar atau fans yang sangat banyak. Fanatisme para mania terhadap merek ini akan menjadi modal bagi perusahaan untuk tetap bertumbuh dan berkembang. Pembicaraan atau topik-topik tentang PO Intra dan Sentosa sangat banyak disukai dan ditonton oleh penonton YouTube dan sosial media. Itu merupakan sarana promosi terbaik bagi perusahaan otobus ini untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Begitu juga dengan armada-armada, berikut kru atau supir-supir yang bertugas, sebagian besar telah menjadi idola para mania. Tentu saja ini adalah sebuah sumber daya yang tidak terbatas. Manajemen Intra dan Sentosa kami harapkan harus pandai-pandailah mengelola manajemen penggemar ini. Sebagai penutup, seperti itulah serangkaian peristiwa yang harus dihadapi oleh sang maestro Intra dan Sentosa. Kini sang legend ini harus kembali berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya. Terlebih, penantang kali ini adalah jebolan Intra dan Sentosa yang benar-benar memahami dan mengetahui semua seluk-beluknya. Semoga Intra dan Sentosa tetap dicintai dan menjadi andalan masyarakat dalam bepergian di trayek Siantar Medan, Siantar Dumai, Siantar Pekanbaru, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Siantar Jambi. Bravo Intra dan Sentosa yang akan tetap indah dan sentosa. Demikianlah dulu informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Horas, 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 salam sehat, salam gaskan untuk kita semua.